Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Hakikat ruh adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia beritahukan secara global kepada kita baik melalui kalamnya maupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kegaiban urusannya sehingga banyak perbedaan pendapat mengenainya. Termasuk di mana tempatnya setelah meninggalkan jasad. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah bahwa ruh mukminin di 'Illiyin dengan ruh orang-orang kafir di Sijjin. Sebagaimana dinukilkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Qala Salman al-Farisi radhiyallahu an, arwahul mu'minina fi barzakh min al-ard tadhhabu haitsu sya'at wa arwahul kuffari fi Sijjin. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, arwah mukminin berada di barzakh bumi, pergi kemanapun sekehendaknya, dan arwah orang-orang kafir di Sijjin. Demikian juga dinukilkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab yang sama, riwayat Tabrani an Dumrah bin Habib radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an arwahil mu'minin faqala fi tayrin khudrin tasrahu fil jannah haitsu sya'at qalu ya Rasulullah wa arwahul kuffar qala mahbusatun fi sijjin. Imam Tabrani rahmatullah alaihi mengatakan dari Dumrah bin Habib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang arwah orang-orang mukmin. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam burung-burung hijau beristirahat di surga dimanapun mereka kehendaki. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sedangkan arwah orang-orang kafir bagaimana? Beliau bersabda, ditahan di Sijjin. Dalam kitab lain disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة قبض الروح وقال في روح الكفار فتخرج كأنتن الريح جيفة فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح كلما أتوا على أرض قالوا ذلك حتى يأتوا به إلى أرواح الكفار خرج ابن حبان والحاكم وغيرهما وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أرواح الكفار في الأرض السابعة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang pencabutan ruh. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pencabutan ruh orang kafir. Maka keluarlah ruh itu seperti bau bangkai yang paling busuk. Mereka yakni para malaikat membawanya ke pintu bumi. Mereka berkata, betapa busuknya bau ini. Setiap kali mereka mendatangi bagian bumi, mereka selalu mengatakan perkataan itu sampai mereka bawa ke tempat arwah orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, arwah orang-orang kafir berada di lapisan bumi yang ketujuh. Demikianlah dinukilkan dalam kitab At-Takhfif minan Nar. Sedangkan Imam Suyuti rahimahullah menukilkan dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur, qala Qatadah ذكر لنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الأرض سفلى فيها أرواح الكفار وأعمالهم السوء وأخرج ابن المبارك عن ابن جريج قال بلغني أن سجين الأرض السفلى. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, disebutkan pada kami bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, bumi paling bawah adalah tempat orang-orang kafir dan amal-amal buruk mereka. Sedangkan Ibnu Mubarak rahmatullah alaih meriwayatkan dari Ibnu Jurayj rahmatullah alaih berkata, telah sampai padaku bahwa Sijjin adalah bumi yang paling bawah. Sedangkan Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menukilkan riwayat Anil Barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sijjin asfalus sab'i aradin wa 'Illiyun fis sama'is sabi'ah tahta al-'arsy. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sijjin adalah yang paling bawah dari 7 lapis bumi dan Illiyun berada di langit ke-7 di bawah arsy. Keadaan mereka yang mukmin maupun yang kafir, Allah Subhanahu wa taala gaibkan. Suara siksaan maupun teriakan orang yang disiksa, Allah taala tutup dari pendengaran jin dan manusia. Namun, terkadang Allah Subhanahu wa taala perdengarkan, bahkan perlihatkan juga keadaan tersebut bagi orang yang Allah kehendaki. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullah alaih dalam kitab Ar-Ruh, faru'yatu hadhin nar fil qabr
karu'yatil malaikah wal jin taqau ahyanan liman sya'allah ayyuriyahu dzalik. Melihat api di kubur seperti melihat malaikat, dan jin terkadang terjadi bagi siapapun yang Allah kehendaki untuk memperlihatkan hal itu padanya. Yang pasti, Allah SWT memperlihatkan orang yang disiksa atau memperdengarkan saja suara mereka pada Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis tentang Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Hadatsana Abu Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana na'im idh atani rajulani fa akhadha bi dab'i wa ataya bi jabalan faqala li is'ad faqultu inni la utiquhu faqala inna sanusahhiluhu lak qala fasa'adtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza ana bi aswatin shadidah faqultu ma hadhihi al-aswat qala hadza awa'u ahli an-nar. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala aku tidur, datang dua orang lelaki padaku. Mereka memegang lenganku dan bawaku ke sebuah gunung. Mereka berkata, naiklah. Aku berkata, aku tidak mampu. Mereka berkata, sungguhnya kami akan memudahkannya untukmu. Aku pun naik. Tatkala aku telah sampai ke puncak gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang dahsyat. Aku berkata, suara apa ini? Dijawab, teriakan ahli neraka. Hal seperti ini bukan hanya Allah Ta'ala berikan kepada nabinya, tapi juga kepada sahabat dan selain sahabat. Dalam kitab Ar-Ruh disebutkan, وَقَدْ ذَكَرَ ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن الشعبي أنه ذكر رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة حتى تغيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة. Ibnu Abi Dunya rahmatullah alaih menyebutkan dalam kitab Al-Qubur dari Asy-Sya'bi rahmatullah alaih menyebutkan seseorang bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melewati Badar, tiba-tiba aku melihat seorang yang keluar dari dalam bumi, maka seorang memukulnya dengan gada hingga tenggelam ke dalam bumi, lalu tidak keluar lagi, maka itulah yang dia lakukan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah Abu Jahal bin Hisham yang disiksa sampai hari kiamat. Hal seperti ini tidak hanya terjadi pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menukilkan dalam kitab Ar-Ruh juga an Hisham bin Urwah an abihi qala bainama raqibun yasiru baina Makkah wal Madinah idh marra bi maqbarah fa idza bi rajulin qad kharaja min qabrin yaltahibu an-nara musaffadan fil hadid faqala ya Abdullah indah ya Abdullah indah قال وخرج آخر يتلوه فقال يا عبد الله لا تنضح يا عبد الله لا تنضح قال وغشي على الراكب وعدلت به راحلته إلى العرج قال وأصبح قد ابيض شعره فأخبر عثمان بذلك فنهى أن يسافر الرجل وحده. Dari Urwah rahmatullah alaih berkata, tatkala seorang pengendara berjalan malam antara Makkah dan Madinah, ia melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba seorang keluar dari kuburan, terbakar kobaran api di belenggu besi. Ia berkata, wahai Abdullah, siramkan air. Wahai Abdullah, siramkan air. Seorang keluar menyertainya dan berkata, wahai Abdullah, jangan kau siram. Wahai Abdullah, jangan kau siram. Penunggang itu pun pingsan dan kendaraannya membawanya lari hingga ke Al-Arj. Arj adalah nama tempat antara Makkah dan Madinah. Maka pada pagi harinya, rambutnya berubah menjadi putih. Kejadian itu disampaikan pada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka beliau melarang seorang untuk bepergian seorang diri. Dalam bagian lain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menceritakan, wa dzukira min hadits Sufyan haddatsana Dawud bin Syabur an Abi Qaz'ah qala mararna fi ba'd al-miyah allati bainana wa bain al-Basrah fasami'na nahiqa himarin faqulna lahum ma hadha an-nahiq qalu hadha rajulun kana 'indana كانت أمه تكلمه بالشيء فيقول لها انهقي نهيقك فلما مات سمع هذا النهيق من قبره كل ليلة. Disebutkan dari hadis Sufyan rahmatullah alaih, Dawud bin Syabur meriwayatkan dari Abu Quz'ah rahmatullah alaih berkata,
kami melewati sebagian mata air antara tempat tinggal kami dan Basrah. Kami mendengar ringkikan keledai. Kami tanyakan pada mereka, suara ringkikan apa ini? Mereka menjawab, ini adalah seorang laki-laki yang tinggal di tempat kami. Ibunya membicarakan sesuatu dengannya. Ia pun berkata pada ibunya, meringkiklah sepuasmu. Maka tatkala ia mati, terdengar suara ringkikan ini dari kuburnya setiap malam. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Itsbatu Adzabil Qabr. An Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhir qala, "Bainama rajulun yasiru fi ardin, idh intaha ila qabrin, fasami'a sahibahu yaqulu faqama ala qabrih qala, faddahaka 'amaluk waftadahta." Imam Baihaqi dengan sanadnya menukil riwayat dari Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhir berkata, tatkala seorang berjalan malam di sebuah tempat, ia sampai di sebuah kuburan. Ia pun mendengar penghuni kubur meratap, aduh, aduh. Orang itu berdiri di kubur tersebut dan berkata, perbuatanmu telah mempermalukanmu dan kau telah merasa dipermalukan. Maka menjadi hak mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk memperdengarkan suara dari alam barzakh kepada siapapun yang Allah kehendaki. Termasuk memperdengarkan suara teriakan arwah yang disiksa pada orang-orang yang sedang mengadakan pengeboran di Siberia ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kemampuan pada kita untuk mengambil nasihat, mengambil i'tibar dari kejadian ini. Assalamualaikum saudara-saudara. Ini adalah artikel dalam bahasa Inggris di mana suara siksaan dari dalam bumi di-download. The last discovery was nevertheless the most shocking to our ears, so that the scientists are afraid to continue the project. We try to listen to the Earth's movement at certain interval with super-sensitive microphone, which were let down through the hole. What we heard turned those logically thinking scientists into a trembling ruins. It was sometime a week's, but high-pitched sound which we thought to be coming from our own equipment, explained Dr. Azakov. But after some adjustment, we comprehended that indeed the sound came from the earth interior. We could hardly believe our own ears. We heard a human voice screaming in pain. Even though one voice has discernible, we could hear 1,000, perhaps 1,000,000 in the background of suffering souls screaming. After this ghastly discovery, about half of the scientists quit because of fear. Hopefully that which is down there will stay there. What really unnerved the Soviets apart from a voice recording was that appearance that the same night a fountainhead of luminous gas shooting up from the drill site, and out of the midst of this incandescent cloud pillar a brilliant being with bat wings revealed itself with words in Russian, I have conquered, emblazoned against the dark Siberian sky. The incident was absolutely unreal. The Soviet cried out in terror, say Mr. Numadal. Later that night, he saw ambulance crew circulating in the community. A driver he knew told him that they had been told to say that everybody with medicating known to erase short-term memory. The Soviets used this drug in the treatment of shock victims. As a communist, I don't believe in heaven or the Bible, but as a scientist, I now believe in hell, said Dr. Azakov. Needless to say, we were shocked to make such a discovery, but we know what we saw and we know what we heard, and we are absolutely convinced that what we drilled through the gates of hell. Dr. Azakov continued. The drill suddenly began to rotate widely, indicating that we had reached a large empty pocket or cavern. Temperature sensor showed a dramatic increase in heat to 2,000 degrees Fahrenheit. We lowered a microphone designed to detect the sound of plate movement down the shaft, but instead the plate movement we heard of human voice screaming in pain. At first we thought the sound was coming from our equipment, but when we made adjustment, our worst suspicion was confirmed. The screams were not those of a single human. They were a scream of million humans. Do you know why Jacques Cousteau, the famous underwater explorer, quit deep sea diving sometime before he died?
It is said that he stopped because he heard in one of the underwater cave he was exploring the sound of people screaming. There was also another time when one of his men who was in a diving bell in the deepest trench at Bermuda Triangle also had a similar experience. He signaled to be brought up immediately after being revived from his shock. He told others of his frightening experience of hearing scream of people pain. Ya, apabila diterjemahkan artikel tadi secara bebas, penemuan terakhir ini adalah penemuan yang sangat mengejutkan pendengaran kami. Dengan penemuan ini, banyak dari para peneliti kami yang berhenti dari pekerjaan ini karena ketakutan. Pada awalnya, kami hanya hendak mendengarkan pergerakan bumi dengan interval tertentu dan menggunakan super sensitive microphone yang dapat masuk ke dalam bilik-bilik atau lubang-lubang bumi dan reruntuhan galian. Pada awalnya kami menyangka apa yang kami dapat itu adalah gesekan dari alat-alat kami pada dinding-dinding perut bumi, tetapi suara ini menghancurkan seluruh logika kami. Setelah beberapa penyesuaian, kami berkesimpulan bahwa suara ini berasal dari interior bumi. Jadi seakan-akan di dalam perut bumi ini ada ruang lain yang berbeda dari tempat yang kami gali. Dan dari ruangan tersebutlah kami sangat tidak mempercayai apa yang kami dengar. Kami mendengar dari ruang bumi yang lain itu ada suara manusia berteriak keras dalam kesakitan. Walaupun satu suara didengar, kami dapat mendengar ribuan, bahkan jutaan latar belakang suara manusia yang sedang dalam kesakitan akibat penyiksaan. Setelah penemuan yang mencengangkan ini, setengah dari peneliti kami berhenti karena takut. Yang sangat mengejutkan lagi bagi orang Soviet itu adalah setelah suara tersebut direkam, pada malam yang sama, keluarlah semacam gas atau kabut yang terang dari lokasi penggalian gas. Gas atau kabut tersebut keluar dengan membentuk pilar-pilar dan tulisan yang membentuk seperti sayap kelelawar. Ini kalau sayap kelelawar mungkin seperti lafaz Allah ini, wallahu alam. Lalu menampakkan dengan sendirinya dengan bahasa Rusia yang artinya aku telah menaklukkan atau aku telah menundukkan. Tulisan itu terlihat di awan di Siberia yang gelap. Kejadian itu sangat tidak dapat masuk akal. Orang-orang Soviet seakan-akan sedang diteror. Beberapa saat setelah itu, datanglah ambulans ke kumpulan orang-orang tersebut dan memberikan obat yang dapat menghilangkan memori dengan singkat, sebagai perawatan terhadap korban yang melihat keajaiban itu. Ini mungkin agar kejadian ini tetap dirahasiakan. Nah, sebagai komunis, saya tidak percaya adanya surga dan Injil. Tetapi sebagai ilmuwan, sekarang saya percaya adanya neraka. Sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata apa yang kami temukan, apa yang kami lihat, dan apa yang kami dengar. Dan sekarang kami yakin bahwa kami menggali dekat sekali dengan pintu neraka. Lalu Dr. Azakov melanjutkan, mesin penggali itu tiba-tiba berputar dengan sangat cepat ketika kami mencapai salah satu dinding bumi. Temperaturnya menunjukkan hingga 2000 derajat Fahrenheit. Lalu kami mendekatkan mikrofon itu di sana untuk mendengarkan pergerakan bumi, tetapi yang terdengar adalah suara manusia, bahkan teriakan manusia dalam kesakitan. Pertama, kami mengira bahwa itu adalah suara mesin, tetapi setelah melakukan kajian ulang atas suara itu, yang terdengar adalah suara manusia, bukan hanya satu orang, tetapi mungkin jutaan manusia yang sedang dalam siksaan dan kesakitan. Apakah Anda tahu kenapa Jack Westcasto, seorang penjelajah dalam air, berhenti beberapa saat sebelum ia mati? Dia berhenti karena ia juga pernah mendengar suara jeritan manusia di dalam air ketika ia sedang menjelajah di guha-guha di dalam air. Dan dalam kesempatan lain juga, salah satu anak buahnya menemukan hal yang sama ketika ia sedang melakukan penjelajahan di sekitar segitiga Bermuda. Setelah ia sembuh dari syok yang sangat berat, kemudian ia menceritakan bahwa ia mendengar jeritan manusia yang banyak yang sedang disiksa di dalam perut bumi. Wallahu a'lam. Ya, marilah sekarang kita mendengarkan suara yang ditemukan oleh Dr. Azakov itu. Suara ini tidak lama, hanya kurang lebih 38 detik. Tapi mari kita perhatikan baik-baik.
Demikianlah suara tadi. Kalau kita perhatikan di tengah-tengah tadi ada suara yang menyerukan Allahu Akbar. Perhatikan pada bagian ini. Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Dan juga dari akhir bagian ini terdengar suara Allahu Akbar. Sekali lagi kita dengarkan. Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Dan mari kita ulangi mendengarkan rekaman ini dari awal. Rekaman ini juga pernah disiarkan di BBC Radio di London dengan suara yang tidak begitu jelas dan lebih cepat speednya daripada yang tadi. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya, suara tadi mungkin tidak terdengar begitu jelas karena sudah banyak noise yang menumpuk, mungkin turunan rekaman dari radio ke kaset, ke kaset, ke kaset. Dan sekarang ada salah satu sumber lagi juga yang pernah membahas tentang suara ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. وإن كان الجميع آدميون بملامح الآدمية وصفات الآدمية إلا أن هناك فوارق. أرسلت رسولا إلى سيبيريا قلت والله ما تفرض علينا. وذهب هذا المندوب إلى سيبيريا وقال لنا ما يلي. قدم هذا التقرير: حفريات سيبيريا تمت في عام 1988
إلى عام 1989. هذه الحفريات تمت في هذا العام من 88 إلى 89 في منطقة اسمها مورمانسك. أعلن عن الخبر في الجرائد والتلفاز، ثم أسدل عليه الستار. طلب من الفريق عدم الإعلان، وقيل أنه قتل من نشر الإعلان. علماء الجيولوجيا في سيبيريا قابلهم مندوب هذا. علماء الجيولوجيا قالوا الخبر حديث صحيح والحادثة صحيحة، وحذروا من مواصلة البحث. قالوا انتبهوا أن تواصلوا بحثكم لأنه متعلق بالأبحاث النووية، لأن البحث متعلق بالأبحاث النووية، وسوف لن تترككم المخابرات الروسية. الذي قام بالتسجيل الآن يوجد في أوكرانيا، يعني عام 2004 المسجل هذا الذي سجل هذا قام التسجيل موجود في أوكرانيا. أعيد نشر الخبر في الإنترنت، بدون الأصوات. Ya, dalam versi ini kita lihat suara lebih panjang karena memang kalau kita perhatikan suaranya di loop, itu hampir sama diulang 2 kali pemutaran. Sedangkan sumber aslinya hanya setengah menit begitu. Dan tadi narasumber mengatakan bahwa suara ini bisa dicek di internet di site Bidunil Aswad, dan kita mendapatkannya dari site yang lain dengan versi bahasa Inggris yang langsung dinyatakan oleh penemunya Dr. Azakov. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang ditemukan ini. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.